Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang sama-sama kami hormati, teman-teman sekalian yang berbahagia, perkenankan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mas Muhammad Asror, Mbak Marta, dan yang terakhir saya sendiri, Hore Najwa, akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Perkembangan Masa Remaja Awal. Jadi untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian masa remaja awal. Jadi pada hakikatnya, perkembangan adalah bertambahnya kemampuan struktur dan juga fungsi tubuh yang lebih kompleks pada pola teratur dan bisa diramal sebagai hasil proses pematangan. Hal ini juga sangat menyangkut sebagai proses diferensiasi dari beberapa jaringan tubuh serta organ-organ yang terus berkembang, sehingga masing-masing dari mereka mampu berkembang sesuai dengan fungsinya. Teman-teman, pada dasarnya prinsip perkembangan remaja adalah perkembangan sebagai fungsi interaksi antara organisme dan juga lingkungan. Lalu perkembangan ini biasanya berlangsung lebih cepat pada tahun-tahun pertama. Ya mungkin kisaran 10 tahun, 11 tahun sampai dengan 16 tahun. Jadi kematangan yang telah dia dapatkan akan sangat mempengaruhi perilaku-perilakunya. Kemudian di sini jika kami akan mendefinisikan perkembangan remaja awal secara detail itu lebih susah dikarenakan banyaknya para ahli yang berpendapat mengenai hal ini. Namun kami akan mencoba untuk menguraikan satu persatu dari pendapat sedikit para ahli. Yang pertama, dari De Bruin mendefinisikan bahwa masa remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dan dewasa. Kemudian menurut Sandrock, perkembangan masa remaja adalah transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Kemudian menurut Morn, Korn, dan Hadianto, masa remaja awal berada pada usia 12 sampai dengan 15 tahun. Nah, sedangkan menurut Hurlock mengatakan bahwa remaja awal ini berada pada usia 12 sampai dengan 17 tahun. Namun, ada juga yang berpendapat yakni Ali dan juga Astori, remaja awal adalah seorang individu yang berusia pada 17 tahun sampai dengan 12 tahun sampai dengan 17 tahun. Selain itu, menurut Zakiyah Derajat, masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, di mana anak-anak pada saat itu mengalami pertumbuhan secara cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak yang berbentuk jasmani, baik itu sikap, cara berpikir, bertindak, dan lain sebagainya. Namun mereka juga bukan orang dewasa yang telah matang pada semua sisi. Masa ini kisaran pada usia 13 tahun dan juga berakhir pada umur 21 tahun. Jadi sangat banyak ya para ahli berpendapat. Jadi dari sedikit para ahli itu yang di atas tadi dapat kita simpulkan bahwasanya masa remaja itu merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Namun pada saat itu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi sehingga terkadang anak-anak belum siap mental pada saat itu. Perubahan apa saja perubahan yang terjadi? Mungkin perubahan fisik dan juga perubahan psikologisnya. Kemudian di sini juga masih ada pendapat dari para ahli yang lain. Yakni menurut Sarwono, beliau menjelaskan bahwa pada masa remaja awal, individu akan mengalami fase peralihan dan masih mengalami kebingungan pada perubahan-perubahan secara fisik yang terjadi pada tubuhnya sendiri. Jadi, pada saat itu mereka akan merasa bingung. Mungkin fisiknya akan sedikit berubah, mulai dari ketiak yang tumbuh bulu,
mulai dari maaf ya payudara yang semakin menonjol, mungkin bagi laki-laki mengalami mimpi basah, dan bagi perempuan mengalami menstruasi. Mereka akan sedikit bingung dengan fase-fase perubahan seperti ini. Kemudian masa remaja awal akan mengembangkan pikiran-pikiran baru yang belum mampu mengontrol emosinya sendiri. Mungkin pada saat itu mereka belum bisa stabil, yakni masih labil. Ketika emosinya benar-benar tinggi, mungkin emosi bahagia, mereka akan sangat bahagia, belum bisa mengontrol sebisanya. Kemudian ketika mereka marah, ya mereka akan meluapkan semua kemarahannya. Jadi yang kecil bisa jadikan besar, dan yang besar tidak bisa untuk distandarkan. Dan kerap kali mereka akan tidak puas dengan segala apa yang telah dicapainya. Kemudian mereka akan merasa rendah diri, ragu-ragu, dan tidak jarang juga masa remaja akan mengalami putus asa karena pola pikirnya yang belum terarah. Teman-teman sekalian, jadi dari banyaknya pendapat para ahli di atas, kami mengambil kesimpulan bahwa masa remaja awal yakni rentan terjadi pada usia 10-16 tahun ataupun 10-13 tahun. Jadi pada masa ini anak-anak bertumbuh lebih cepat, yang sering juga kita sebut dengan masa pubertas. Jadi mereka mulai memperhatikan penampilan dan juga ciri-ciri pubertas lainnya. Namun seringkali masa pubertas ini lebih cepat dialami oleh anak wanita daripada laki-laki. Kemudian untuk materi yang selanjutnya, saya silahkan untuk Mas Asror menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Asror dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu yang kedua, perkembangan pada masa remaja awal. Perkembangan yang pertama yaitu perkembangan kognitif masa remaja. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Menurut Piaget, seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja telah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibanding ide lainnya. Lalu remaja juga mengembangkan ide-ide ini. Seorang remaja tidak saja mengorganisasikan apa yang dia alami dan dia amati, tetapi remaja mampu mengolah cara berpikir mereka sehingga memunculkan suatu ide baru. Kekuatan pemikiran remaja yang sedang berkembang membuka cakrawala kognitif dan cakrawala sosial baru. Pemikiran mereka semakin abstrak. Remaja berpikir lebih abstrak daripada anak-anak logis, yaitu remaja mulai berpikir seperti ilmuwan yang menyusun rencana-rencana untuk memecahkan masalah-masalah dan menguji secara sistematis pemecahan masalah. Dan idealis, yaitu remaja sering berpikir tentang apa yang mungkin mereka berpikir tentang ciri-ciri ideal diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia. Lebih mampu menguji pemikiran diri sendiri, pemikiran orang lain, dan apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka sendiri, serta cenderung menginterpretasikan dan memantau dunia sosial. Masa remaja awal yaitu sekitar 11 atau 12 sampai 14 tahun, transisi keluar dari masa kanak-kanak, menawarkan peluang untuk tumbuh, bukan hanya dalam dimensi fisik, tetapi juga dalam kompetensi kognitif dan sosial.
Perkembangan yang selanjutnya yang terjadi pada remaja yaitu perkembangan psikologi masa remaja. Biasanya perubahan-perubahan yang berkaitan dengan kejiwaan pada remaja adalah yaitu yang pertama ya A, perubahan emosi. Perubahan tersebut berupa kondisi 1. Sensitif atau peka, misalnya mudah menangis, cemas, frustasi, dan sebaliknya bisa tertawa tanpa alasan yang jelas. Utamanya yang sering terjadi pada remaja putri, lebih-lebih sebelum masa menstruasi. Yang kedua, mudah bereaksi bahkan agresif terhadap gangguan atau rangsangan luar yang mempengaruhinya. Itulah sebabnya mudah terjadi perkelahian, suka mencari perhatian, dan bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Yang ketiga, ada kecenderungan tidak patuh pada orang tua dan lebih senang pergi bersama dengan temannya daripada tinggal di rumah. Dan yang B yaitu perkembangan intelijensia. Pada perkembangan ini menyebabkan remaja yaitu antara lain 1. Cenderung mengembangkan cara berpikir abstrak, suka memberikan kritik. Yang kedua, cenderung ingin mengetahui hal-hal baru, sehingga muncul perilaku ingin mencoba-coba. Tetapi dari semua itu, proses perubahan kejiwaan tersebut berlangsung lebih lambat dibandingkan perubahan fisiknya. Perkembangan yang ketiga yang terjadi pada masa remaja awal yaitu perkembangan emosi pada masa remaja. Karena berada pada masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, status remaja agak kabur baik bagi dirinya maupun bagi lingkungannya. Semi aman mengibaratkan terlalu besar untuk serbet, terlalu kecil untuk taplak meja karena sudah bukan anak-anak lagi, tetapi juga belum dewasa. Masa remaja biasanya memiliki energi yang besar, emosi berkobar-kobar, sedangkan pengendalian diri belum sempurna. Remaja juga sering mengalami perasaan tidak aman, tidak tenang, dan khawatir kesepian. Ali dan Ansori 2006 menambahkan bahwa perkembangan emosi seorang pada umumnya tampak jelas pada perubahan tingkah lakunya. Perkembangan emosi remaja juga demikian halnya. Kualitas atau fluktuasi gejala yang tampak dalam tingkah laku itu sangat tergantung pada tingkat fluktuasi emosi yang ada pada individu tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita lihat beberapa tingkah laku emosional, misalnya agresif, rasa takut yang berlebihan, sikap apatis, dan tingkah laku menyakiti diri seperti melukai diri sendiri dan memukul kepala sendiri. Sejumlah faktor menurut Ali dan Ansori 2006 yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama yang A yaitu perubahan jasmani. Perubahan jasmani yang ditunjukkan dengan adanya perubahan yang sangat cepat dari anggota tubuh. Pada taraf permulaan pertumbuhan ini hanya terbatas pada bagian tertentu saja yang mengakibatkan postur tubuh menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan tubuh ini sering mempunyai akibat yang tidak terduga pada perkembangan emosi remaja. Yang kedua adalah perubahan pola interaksi dengan orang tua. Pola asuh orang tua terhadap anak termasuk remaja sangat bervariasi. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang dia anggap terbaik oleh dirinya sendiri, sehingga ada yang bersifat otoriter, memanja anak-anak
acuh tak acuh, tetapi ada juga yang dengan penuh cinta kasih. Perubahan yang selanjutnya yaitu perubahan pola interaksi dengan teman sebaya. Remaja sering kali membangun interaksi sesama teman sebayanya secara khas dengan cara berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dengan membentuk semacam geng. Yang selanjutnya adalah perubahan terhadap dengan dunia luar. Ada sejumlah pandangan dunia luar yang dapat menyebabkan konflik-konflik emosional dalam diri remaja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sikap dunia luar terhadap remaja sering tidak konsisten. Yang kedua, dunia luar atau masyarakat masih menerapkan nilai-nilai yang berbeda untuk remaja laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, seringkali kekosongan remaja dimanfaatkan oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab, yaitu dengan cara melibatkan remaja tersebut ke dalam kegiatan-kegiatan yang merusak dirinya dan melanggar nilai-nilai moral. Perubahan yang ketiga, yang kelima yang selanjutnya yaitu perubahan interaksi dengan sekolah. Pada masa anak-anak sebelum menginjak masa remaja, sekolah merupakan tempat pendidikan yang diidealkan oleh mereka. Para guru merupakan tokoh yang sangat penting dalam kehidupan mereka, karena selain tokoh intelektual, guru juga merupakan tokoh otoritas bagi peserta didiknya. Mungkin itu saja materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Asror, yaitu ciri-ciri remaja awal dan karakter khasnya yang perlu dipahami oleh orang tua. Tidak ada duanya remaja yang sama dan masing-masing mengalami masa remaja mereka secara unik. Pengaruh orang tua dan budaya mempengaruhi perkembangan remaja dengan berbagai cara. Namun, mereka semua mengalami perubahan hormon dan perubahan fisik yang berkontribusi untuk membentuk rasa kemandirian dan identitas mereka. Menurut Santrok 2003, ciri utama remaja meliputi pertumbuhan fisik yang pesat, kesadaran diri yang tinggi, dan selalu tertarik untuk mencoba sesuatu yang baru. Remaja bukanlah masa berakhirnya terbentuk kepribadian, akan tetapi merupakan salah satu tahap utama dalam pembentukan kepribadian seseorang. Remaja banyak meluangkan waktunya bersama teman-temannya sebaya. Di samping itu, remaja mulai banyak menerima informasi dari media massa yang sudah mulai dikenal dan dekat dengan mereka. Oleh karenanya, remaja menjadi individu yang terbuka terhadap hal-hal baru. Selanjutnya adalah terdapat beberapa perubahan atau ciri-ciri yang terjadi selama masa remaja, yaitu pertama, meningkatkan emosional yang terjadi secara cepat. Yang kedua, perubahan yang cepat secara fisik yang juga disertai dengan kematangan seksual. Yang ketiga, perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan orang lain. Yang keempat, perubahan nilai di mana apa yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak menjadi kurang penting karena sudah mendekati dewasa. Yang terakhir adalah kebanyakan remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Sekian, terima kasih untuk presentasi dari saya. Ibu dosen yang sama-sama kami hormati,
Teman-teman sekalian yang berbahagia, itulah tadi presentasi dari kelompok 4 dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.